Wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang terhormat Ibu Dewan Juri yang Allah muliakan, yang terhormat Ibu Camat Kemangkat, yang terhormat Bapak Kepala Desa Cilutung beserta istri, yang terhormat Ibu Ketua DKMT Kecamatan Kemangkat, yang terhormat pengurus atau ketua pengurus Masjid Nurul Husna beserta petugas, dan yang terhormat kepada para hadirin, ketua tokoh agama, tokoh masyarakat yang dari Cilutung, dan teristimewa untuk seluruh jamaah baik KMT Kecamatan Kemangkat yang dimuliakan Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat serta kemudahan sehingga kita semua bisa dijumpakan dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam senantiasa kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini dapat mendapat syafaat bagi Rasulullah dan dijumpakan dengan beliau kelak di surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Astia, peserta lomba kultur putusan Desa Perapakan. Adapun tema yang telah ditentukan oleh panitia berjudul Peran Wanita dalam Kehidupan Berbangsa dan Beragama. Untuk itu, saya ingin mengutip sebuah hadis masyhur yang berbunyi, Al-mar'atu imadul bilad. Idza saluhat saluhatil bilad wa idza fasadatil bilad. Yang artinya, wanita adalah tiang negara. Apabila wanita itu baik, maka baiklah negara. Apabila wanita itu rusak, maka rusak pula negara. Merujuk dari hadis tersebut, saya ingin mengulas 3 peran wanita dalam kehidupan berbangsa bernegara. Pertama, peran wanita sebagai istri. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza sholat al-mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha adkhilil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Yang artinya, jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktunya, berpuasa sebulan di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dari perbuatan zina, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada wanita tersebut, masuklah engkau ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban dalam Sahih Al-Jami'. Tentu yang Allah maksud adalah ketaatan pada kebaikan, bukan ketaatan pada kemusyrikan. Maknanya Allah memberi hak kepada seorang istri untuk tidak taat pada hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan agama dan hukum negara. Dan insya Allah, apapun peran suami-suami kita, negara, kehidupan bernegara dan beragama akan baik-baik saja. Karena di belakangnya ada wanita yang mendukung kesuksesan suaminya, tentu dalam hal kebaikan. Selanjutnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bahas peran wanita yang kedua. Peran wanita yang kedua, peran wanita sebagai ibu. Dalam Islam, ibu memiliki kedudukan yang sangat mulia karena ibu disebut madrasah pertama bagi anak.
karena kesuksesan pendidikan dan pembentukan karakter anak sangat berpengaruh pada peran ibu. Dalam Islam sangat mengutamakan pendidikan anak. Sebagaimana sabda Rasulullah, wa qala alaihi salatu wassalam, bi ayyu adibari dulu waladahu khairul lahu min ayyata saddaqa bisa. Artinya seorang yang mendidik anaknya itu lebih baik baginya daripada dia bersedekah setiap hari satu sok. Satu soknya 2,5 kilo beras kira-kira. Kenapa dalam Islam begitu penting pendidikan anak? Karena anak-anak yang berhasil dididik menjadi generasi yang berkualitas, anak tersebut akan menjadi aset negara, bahkan aset dunia, dan menjadi kunci surga bagi orang tuanya. Selanjutnya, Dewan Juri dan hadirin yang saya hormati, selanjutnya kita bahas peran wanita yang ketiga, yaitu peran wanita dalam kegiatan sosial. Sesungguhnya peran ini sudah ada contohnya di keluarga baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana kita ketahui, istri beliau Siti Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang bangsawan dan saudagar yang kaya raya di kota Mekah pada zamannya. Di mana kita ketahui Siti Khadijah memperuntukkan seluruh hartanya untuk perjuangan baginda Rasulullah dalam dakwah Islam. Selanjutnya ada istri beliau Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau terkenal dengan kecerdasannya yang memiliki kemampuan meriwayatkan 2.210 hadis, sehingga para sahabat sering bertanya, berdiskusi, belajar dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha setelah baginda Rasulullah wafat. Selayaknya kita mencontoh apa yang telah dilakukan oleh keluarga baginda Rasulullah SAW. Tentu dengan segala kekurangan kemampuan kita yang kita miliki. Tapi ibu-ibu kita sebenarnya berkesempatan untuk menjadi penggerak sosial. Sebagaimana kita ketahui di BKMT yang dipimpin oleh Ibu Darwati SAD selaku PC BKMT Kecamatan Pemangkat, beliau memiliki banyak program yang terus beliau kerjakan. Ada bakti sosial untuk bencana alam, ada donasi untuk Palestina, santunan untuk anak yatim, sedekah subuh, saking banyaknya Bu, sedekah subuh, gerakan Rp1.000 per hari, banyak, luar biasa kegiatan yang dilakukan oleh ketua BKMT kita. Jadi selayaknya kita sebenarnya ikut berpartisipasi, sampai saya tidak hafal saking banyaknya, alhamdulillah. Dengan kita ikut membantu masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan, maka kita sudah mengurangi kesenjangan sosial ekonomi masyarakat dalam negara kita tercinta. Dan yang lebih penting adikku, insya Allah kita mendapat manfaat sedekah. Manfaat sedekah bisa melipat gandakan pahala yang lebih banyak, bisa menggugur dosa, dan bisa menjadi pembuka pintu rezeki yang lebih luas lagi. Tentu Allah memiliki batasan. Wanita di dalam Islam, wanita memberi peluang sebesar-besarnya kepada para wanita untuk melakukan kegiatan sosial. Tentu Allah juga punya aturan bahwa wanita yang berkegiatan harus mendahulukan kewajiban dan kodratnya sebagai istri dan juga sebagai seorang ibu. Tadi Ibu Dewan Juri bilang, ya sebentar itu yang terakhir nak 20 menit boleh. Boleh saya tambah sedikit? Itu penting yang kita makan. Ibu-ibu, apapun yang kita lakukan untuk kebaikan, Allah berjanji membalasnya. Sekecil apapun, sebagaimana sabda Rasulullah
surah Muhammad ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, kalau engkau tolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan menegakkan kedudukanmu. Saya mau ngasih itu yang mendepankan punya kedudukan sebenarnya. Kalau nggak tegak, akan sukseskan ibu dan bapak hukum beliau dalam sosial kemasyarakatan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datang dari diri saya sendiri. Saya ada pantun, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di bawah ikan. Kalau ada penyampaian saya yang salah, iya tadi saya baru ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.